Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melanjutkan mereview materi pertemuan 12 manajemen proyek. Itu bab 14 penjadwalan. Perkiraan yang sudah diperhitungkan adalah banyaknya orang per hari dan usaha yang akan diperlukan untuk membuat proyek. Hal ini disebut waktu sebenarnya atau direct time. Langkah-langkah sebenarnya dalam perencanaan sebuah proyek adalah perencana biasanya PM dan PL dalam suatu proyek kecil dan menjelaskan rincian struktur kerja. Kemudian tanggung jawab kelompok memperkirakan kegiatan-kegiatan di tingkat terendah pada seseorang atau penggunaan hari yang berjalan. Tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan sebelumnya yang diperlukan untuk setiap tugas dan menyarankan sumber yang diperlukan untuk tugas tersebut. Perencana menggambarkan aktivitas jaringan kerja, biasanya dalam bentuk diagram PERT. PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan menyediakan sumber untuk kegiatan. PM menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan. Diagram PERT. Pada awalnya, PERT, Program Evaluation and Review Technique, yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. PERT juga menunjukkan kegiatan yang berjalan secara serentak, deretan kegiatan seperti A, B, C, disebut suatu jalur atau path. Jalur kritis, suatu pembuktian yang luas dari diagram PERT di atas dapat dicapai dengan menentukan lamanya tugas masing-masing PERT. Float atau slack, suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan D, E, dan F di antara mereka terdapat satu hari float. Perhitungan kegiatan CP pada B dan C membutuhkan waktu 11 hari. Secara bersamaan, kegiatan-kegiatan di luar CP pada D, E, F membutuhkan waktu 10 hari. 11 kurang 10 sama dengan 1 hari untuk float. Float bebas dan float total. Diagram PERT pada menunjukkan kegiatan CP dari modul program A, modul tes A dikerjakan oleh programmer 1, kegiatan pelajaran utama modul program B dan modul tes B dikerjakan oleh programmer 2. Total float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya berpengaruh pada CP. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float, beberapa float pada beberapa kegiatan adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaannya. Kegiatan dummy. Sejauh ini digambarkan sebagai kegiatan dalam format anak panah. Penarikan modul yang utama pada bentuk PERT ini adalah dibutuhkan untuk kegiatan dummy. Kegiatan pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan. Aktivitas pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan adalah bentuk dari diagram PERT. Mempunyai proyeksi yang sama dengan seperti kegiatan pada titik PERT. Penempatan sumber. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Penempatan sumber daya manusia. Jaringan mempunyai 10 kegiatan yang dikerjakan serentak pada satu waktu, yang mungkin menjadi pilihan jika Anda mempunyai 10 programmer yang handal. Di sini penempatan sumber daya manusia sangat subjektif dan tergantung pada kemampuan mereka, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Satu, penentuan tugas kepada seseorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Berikan tugas yang hampir sama pada orang yang sama. Hal ini akan mengurangi waktu untuk mempelajarinya. Berikan tugas penting pada orang yang Anda percaya, yang disebut orang kepercayaan, bukan orang yang hanya bisa menyelesaikan suatu tugas dalam waktu 3 hari. Namun pada kenyataannya penyelesaian membutuhkan waktu sekitar 5-10 hari. Kemudian berikan tugas yang memerlukan komunikasi pada satu orang yang sama untuk menekan interaksi antar manusia. Jangan lupa bahwa pinjaman proyek membutuhkan waktu untuk menguasai, khususnya pada saat awal proyek. Mengurangi lamanya tugas dengan menambah tenaga kerja. Menambah tenaga kerja dalam suatu tim tidak perlu mengurangi lamanya tugas-tugas. Peraturan suatu industri yang sangat menonjol yang pengarang temui sangat berguna, itu tambahkan sekurang-kurangnya 10% dari perkiraan waktu sebenarnya untuk setiap tambahan anggota dalam suatu tim yang profesional. Kemudian penempatan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware, komputer, paket software, sistem operasi, informasi, manual pelatihan, jaminan komputer, layanan cetakan, dan sebagainya. 3. Batasan seperti yang kita lihat yang lalu. Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Pilih 2, menambah beberapa sumber daya yang akan mengurangi lamanya tugas, tetapi biaya meningkat.
Memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang normal tetap kegiatan pendek ke dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu setiap keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitas pada tugas yang pendek dikurangi. Dalam proyek, salah satu situasi yang paling sulit adalah ketika waktu menjadi prioritas utama di antara tiga batasan. Ambil contoh skenario ketika manajer yang menanyakan kepada Anda untuk memperkirakan proyek dan hasil yang Anda sajikan. Apakah Anda sudah sungguh gagal di setiap tugas? Jelas tidak. Mengapa tugas yang gagal dapat ditempatkan pada jalur kritis? Dan sebagai contoh tugas B, secara normal akan memakan waktu 5 hari. Jika program bekerja lembur, tugas B dapat selesai dalam 3 hari. Tetapi hal itu akan memerlukan tambahan biaya $200 per hari. Kesimpulan untuk penyelesaian proyek. Beberapa asumsi dapat dibuat di sini. Pertama, tugas dapat diselesaikan menambah tenaga kerja dan waktu lembur belum tentu mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, tugas dapat diselesaikan dengan sesuai pesanan. Ketiga, tugas-tugas dapat diselesaikan secara terpisah. Penyelesaian satu tugas akan mempengaruhi tugas lain. Paket komputer terbaik akan membantu semua perhitungan Anda. Jadwal atau diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu disebut Gantt karena ditemukan oleh Henry Gantt. Diagram Gantt merupakan judul proyek BERT pada gambar. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt. Langkah satu, gambarlah satuan waktu di posisi atas. Pilih satuan waktu sehingga Anda memerlukan titik lebih dari 2 diagram. Kemudian langkah 2, beri tanda pada kalender sesuai kejadian di posisi bawah. Kemudian dari PERT, jadwalkan setiap kegiatan. Mulailah dengan kegiatan pertama, fase definisi, gambarkan dalam bentuk batang sama sepanjangnya dengan 1 hari pada PERT. Jadwalkan kemungkinan tugas untuk setiap kegiatan. Tanya pada diri sendiri Anda, apakah ada pekerjaan yang akan diperpanjang waktunya untuk tugas khusus ini. 5. Ulangi kembali langkah 3 dan 4. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam part dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. 6. Beri tanda semua kejadian yang penting. Beri tanda kejadian penting utama yang menunjukkan penyelesaian dan kejadian penting dan produk-produk. Kesimpulan untuk jadwalan. Sampai dengar penulis buku ini, biaya personal komputer dengan software manajemen proyek yang sangat sempurna sama dengan gaji seorang manajer proyek selama 1 minggu. Biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaian sebuah produk komputer untuk menggambarkan PERT dan Gantt, untuk menghitung CP dan sebagainya. Arti penting software adalah menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan untuk kegiatan boleh ditunda tanpa mengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Free adalah bila mana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Biasanya free suatu kegiatan adalah sama dengan sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mengaruhi waktu mulai dari awal dan kegiatan akhirnya berikutnya, ataupun semua peristiwa yang lain pada jaringan kerja. Baik, mungkin itu saja review materi dari saya. Saya akhiri bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.